Waduh, waduh. Iya. Nah, soalnya udah agak ngantuk ini, jadi pakai kacamata aja mending ya kan. Wah, iya. Lama kita tidak bertemu ya. Iya, lama tidak bertemu ya kan. Ya, saya mau bicara gini Pak Ustadz ya, untuk teman-teman yang ada di bawah ini ya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yusuf PI ya, teman-teman yang di bawah ya. Kalau kita mau lihat dari Alkitab terjemahan LAI, maka semua nabi, bahkan semua rasul itu adalah Islam semua. Karena yang mereka sembah adalah Allah. Kalau karena kalian Tuhannya sama-sama Allah, ya kan, satu iman kalian, jadi ngapain kalian naik di sini untuk debat gitu loh, ya kan, Tuhan kalian sama kok, ya kan. Ganti dulu kata Allah itu ya. Iya, baru debat ya kan? Gitu. Kalau mau debat minimal Tuhannya beda, jangan Tuhannya sama, betul. tapi mau sok-sokan berdebat, itu kan lucu kan. Satu nama Tuhan yang benar kalian, jangan ngambil nama Tuhan orang, ya kan. Nanti dipertanyakan seperti yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Yusuf PI, kalian kebingungan untuk menjawabnya. Ujung-ujungnya apa? Modal imani saja, seperti yang tadi kan, cuma modal imani saja, modal ngeyel, modal ngotot, tapi nggak bisa menjelaskan apa-apa, ya kan. Iya. Ujungnya Tumben kau pintar. tumben kali. Lanjut Tan. Ya kan. Nah, saya berharapnya ya, Ustadz Yusuf ya, bahwa teman-teman Kristen ini nggak berdiri di dua kaki terus gitu loh, cinta terhadap Allah tapi benci terhadap Muhammad. Kalau mau tolak Muhammad, tolak juga Tuhannya sekalian. Seperti saya tidak percaya kepada Muhammad, makanya saya tidak menggunakan nama Tuhannya Muhammad, yaitu Allah. Gitu loh. Kembali kepada nama Tuhan yang benar. Itu siapa? Itu Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua Mashiach. Nah, makanya ya teman-teman ya, kalau kita mau kembali kepada nama Tuhan yang sebenarnya, Tuhannya para nabi yang dalam bahasa Ibrani, itu nggak ada hubungannya dengan Allah. Berbeda, maka kita jadi apa? Jadi punya iman masing-masing, punya nama Tuhan masing-masing. Bukan ngambil nama Tuhan orang lalu diklaim punya sendiri. Saya punya statement begini Pak Ustadz, ya kan? Kristen pengguna LAI penyembah Allah ini adalah Kristen pola Yunan, Arab Yunani. Tuhan perjanjian lama bahasa Arab, Tuhan perjanjian baru bahasa Yunani. Kitabnya dari Salim. Iya. Ya. Iya. Tuhannya pun bisa dicadangkan teman-teman. Tuhan dari Kristen pengguna kata Allah ini. Kenapa? Karena Tuhannya Islam diambil, Tuhannya Hindu juga diambil, itu Sang Hyang Widiwasa. Untuk apa? Untuk dicadangkan. Kalau di WA ada cadangkan chat, di LAI ada cadangkan Tuhan. Gitu teman-teman ya. Jadi cobalah teman-teman Kristen kembali kepada nama Tuhan yang sebenarnya ya. Jangan kalian ngambil nama Tuhan orang. Tan gitu loh. Kalau aku naikkan Kristen yang lain, mau nggak kau diskusi dengan boleh silakan. Boleh silakan. Aku naikin satu ya. Iya, boleh silakan. Gak apa-apa ya pakai kacamata ya, soalnya udah agak pintar dia sekarang, bisa bedain. Iya. Halo. Selamat malam Bang Mimo. Iya, Bang Mimo dari Kristen kah? Saya Kristen, Ustaz. Agak kencang dikit suaranya Bang, biar keluar gitu. Iya, saya Kristen, Ustaz. Saya Kristen. Nah, iya. Tadi kita sama Nathan ya, Nathan menjabarkan kosakata yang diambil oleh umat Kristen dari Islam, yaitu kata Allah. Gimana nih tanggapan Anda? Iya, saya pikir ini Nathan ini juga kayaknya agak miring dikit gitu. Iya.
Aduh. Nah, Miringnya dari mana, Pak? Gimana? Enggak apa-apa. Miringnya dari mana, Pak? Jadi begini Ustadz, betul kalau memang Nathan ini kalau dia ambil bahasa Ibrani, bahasa Yunani, oke lah, betul yang seperti kamu bilang. Tapi sekarang kita di Indonesia, Nathan, kamu tak harus tahu itu. Terserah kamu pakai Yahweh, kamu pakai bahasa asli Yahweh silahkan, atau kamu pakai bahasa apa Adonai Elohim apa silahkan. Tidak ada yang bermasalahkan itu. Nah, kita di Indonesia pakai Masalahnya Bible itu mempermasalahkan, Pak. Sebentar, Nathan, sebentar. Jadi pakai Allah itu bukan berarti kita kopi dari Islam, tidak. Karena Kristen Arab sebelum Islam lahir itu sudah memakai nama itu. Tapi begini Ustadz Yusuf, tetapi begini seperti tadi yang Ustadz mengatakan tentang sembah itu, tentang sujud itu. Jadi betul Ustadz punya sujud seperti itu. Tapi bukan seperti bangsa Israel. Israel kalau sujud itu seperti pesawat, Ustaz. Tidur, sujud. Seperti pesawat. Di tanah. Seperti pesawat sujud. Iya. Sujudnya seperti pesawat. Saya jelaskan dulu, Ustaz. Gue ketawa yang begini, Pak Ustaz. Tunggu, Nathan, diam dulu, Nathan. Kamu diam dulu, Nathan. Jadi begini, Ustaz. Itu maksud saya tadi kayak pesawat gini. Jadi semua rata dengan tanah. Bukan hanya di jidatnya yang sampai di tanah, tidak. Kemudian begini Ustaz, tujuan sujud sembah itu beda. Kami sembah bukan kepada Allahnya Ustadz, bukan. Kami sembah kepada Bapa Yahweh itu, kepada Allah Bapa di surga. Jadi kami tujuannya beda. Jadi Ustadz jangan samakan kami sujud tujuannya ke Ustadz, tuh tidak. Kemudian Nathan, saya bilang sama Nathan tadi, terserah kau mau pakai nama apa. Karena itu bukan identitas sesungguhnya. Kau mau pakai Allah, mau pakai apa, pakai bahasa maupun boleh, tidak ada masalah. Oke, sudah boleh gantian sekarang, Pak. Nathan, jangan kau berpikir harus kembali ke sana. Oke, kalau kembali ke sana, Boleh gantian nggak, Pak? Tunggu, saya masih bicara, Nathan. Jadi begini, kamu bukan di Yahudi sekarang. Masih Bang Kreji. Kamu sekarang tidak ada di Israel, Nathan. Kamu di Indonesia. Jadi tidak perlu kamu memaksakan diri harus seperti itu. Tapi kalau kamu mau pakai itu terserah kamu gitu. Jadi kamu jangan berpikir ini sesat lah, itu sesat. Tidak bisa begitu, Nathan. Kemudian Ustadz minta maaf, Ustadz. Ya, kita bahas satu-satu Gue aja. dulu gitu. Kalau sujud nanti sama saya ya, kita bahasnya. Nah, ini sama Nathan tentang masalah kosakata Allah seperti yang dinarasikan oleh Nathan tadi gitu loh. Silakan Pak. Oke, saya bicara dikit ya, Pak Ustadz ya. Nah, masalahnya Pak, Bapak bilang nggak masalah. Masalahnya Bible yang mempermasalahkan. Keluaran 23 ayat 13 berkata, Pak, dengan segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah engkau berwaspada, jangan engkau menyebut nama ilah-ilah lain. Ingat Pak, jangan menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari dalam mulutmu. Nggak boleh Pak kita menyebut nama ilah-ilah lain. Nah, Bapak bilang jangan seperti orang Israel gitu kan. Kembali apa namanya, kamu orang Indonesia Pak, masalahnya Anda nggak mau ke Yahudi-Yahudian tapi Anda ke Arab-Araban. KBBI mengatakan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa Anda pakai dong yang punyanya orang yang kembali kepada sebenarnya akarnya gitu kan. Karena Yesua berkata Pak dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesua berkata apa ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal sementara kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan berasal dari Yahudi bukan dari Arab Pak. Kenapa yang Anda gunakan nama Tuhan dari Arab? Nah, sementara Pak, orang Kristen yang Anda bilang sebelum Islam sudah menggunakan kata itu, kosakata itu, nggak ada Pak. Tunjukkan ke saya satu data yang valid untuk membuktikan Allah itu sudah ada sebelum adanya Islam. Ya, karena orang Arab yang mereka gunakan adalah kata al-ilah dan Allah ini berbeda Pak. Allah itu proper name, al-ilah itu generic name. Ya, al-ilahnya orang Islam, orang Yahudi siapa? Al-ilahnya orang Yahudi itu Bapak Yahweh. Al-ilahnya orang Islam siapa? Iya, itu Allah.
Allah. Jadi ini kosakata yang berbeda. Makanya ada diksi Bismi Abi wal Ibn wal Ruhul Kudus al-Ilahul Wahid. Bukan Allahu Ahad, Pak. Allahu Ahad itu punyanya Islam, Pak. Ya. Jadi Bapak, coba Bapak ketika berbicara itu minimal punya dasar dalam berbicara. Kata Allah digunakan sebelum adanya Islam itu di mana? Gitu loh, Pak. Ya. Oke, Nathan. Sementara Bible saja sudah melarang kok Bapak mau Oke, terserah. Apakah pernyataan Anda itu lebih penting daripada pernyataan Bible gitu? Oke, Silakan. Nathan. Oke, gantian Nathan. Ustadz saya sama Nathan dulu ya, Ya, Ustadz ya. silakan. Ya, silakan. Jadi Nathan ini memang dia memaksakan sesuatu harus mengikuti maunya gitu. Begini Nathan, orang Yahudi saja itu terlalu saklar, terlalu apa namanya? Mereka saja tidak berani menyebut itu Yahweh. Anda kok berani sekali menyebut Yahweh padahal Anda bukan orang Yahudi gitu loh. Jadi Anda jangan memaksakan diri. Oke lah, jadi begini, terserah kau mau bilang nama Tuhanmu itu seperti apa, itu tidak jadi masalah. Yang penting kau kenal siapa Tuhanmu gitu. Kau mau panggil dengan nama apapun terserah, dengan nama daerah, bahasa kampungmu apa, terserah. Karena Allah kita bukan Allah yang hanya terbatas dengan satu nama, atau hanya terbatas dengan satu bahasa, mengerti hanya satu bahasa. Tidak, Allah kita mengerti semua bahasa, bahkan apa yang di hatimu itu ditahu sama Allahmu. Jadi kau mau sebut nama Allahmu seperti apa, tapi tujuannya harus benar. Tujuannya harus benar kepada Allah yang mana. Jadi kamu jangan berfokus kepada nama itu. Nama itu orang Yahudi pakai itu. Dan hari ini kamu tahu Nathan, orang Yahudi tidak berani sebut nama Yahweh karena itu terlalu kudus, terlalu suci buat mereka. Anda kok berani, orang Indonesia kok berani sekali sebut seperti itu, harus pakai itu lagi coba. Jadi itu tidak penting. Bagi saya tidak penting. Jadi penyembahan kita itu yang penting, kepada siapa kita menyembah. Saya menyembah Allah bukan Allah Subhanahu wa taala seperti Pak Ustadz, kan tidak. Pak Ustadz kan ada tambahan di belakang kan? Allah Subhanahu wa taala gitu kan, Allah kan. Saya bukan itu. Jadi saya sembah kepada Allah, kepada Bapa itu. Terserah saya pakai nama apa. Tidak permasalahkan itu. Kamu kok permasalahkan nama? Permasalahkan pribadi Tuhan itu. Jangan permasalahkan nama. Coba kamu belajar sama Elia Miron. Ini, Nathan. Oke, sudah. Buka kacamata. Mau belajar sama Elia Miron. Ya, sudah. Oke, Bapak bilang tidak masalah, terserah Pak. Tuhan aja Pak mau namanya itu dikuduskan, namanya itu dipanggil, namanya itu dimuliakan, Kalau begitu kamu diserukan. tidak boleh sebut. Bukan. Kalau begitu kamu tidak boleh sebut. Sabar. Nathan, kalau begitu kamu tidak sabar boleh dulu sebut Pak, nama- sabar dulu nama Pak, lain. santai Pak, santai. Saya berbicara itu Pak, berbicara dengan dasar Bible Pak. Ketika Anda mengatakan yang penting mengenal siapa yang Anda kenal, sementara namanya aja Anda salah-salah gitu kan. Perhatikan Pak. Nathan, Yeremia Nathan, 4 Nathan. ayat 22. Sabar Pak, sabar. Nathan. Kenapa sih Pak? Sabar dulu. Kita bicara berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bible Pak. Jangan keluar daripada kau sedang tersesat, Bible. Nathan. Kau sedang tersesat. Nathan. Sabar. Enggak, kita buktikan siapa yang tersesat berdasarkan Bible, Pak. Jangan Bapak cuma mengatakan saya tersesat tapi Bapak nggak bawa Bible. Gitu loh. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodoh umatku itu karena tidak mengenal aku. Mereka anak-anak bodoh karena kurang pengertian mengenai aku. Nah, bagaimana Anda mau mengenal Tuhan kalau Anda tidak mengetahui nama Tuhan? Perhatikan, Pak. Yehezkiel 36, Pak, ya. Dalam Yehezkiel 36, bentar ya. Supaya Anda paham tentang Bible, Pak. Jangan Anda ya berbicara di luar daripada apa yang dikatakan oleh Bible. Nih, Yehezkiel 36 ayat 21 ya. Dikatakan begini, Pak. Anda bilang bahwa orang Israel saja tidak mau menyebut nama Tuhan itu kan? Sementara Pak, orang-orang Israel yang menajiskan nama Tuhan itu dengan menggantinya dengan nama ilah-ilah lain. Perhatikan Yehezkiel 36 ayat 21 dikatakan begini, Pak, ya. Namun aku merasa sayang akan nama kudusku yang telah keluarga Israel najiskan di antara bangsa-bangsa tempat mereka pergi ke sana. Perhatikan, di sini Tuhan itu menyayangkan namanya yang kudus. Ayat 22 dikatakan begini, Pak. Ya, oleh karena itu katakanlah kepada keluarga Israel, beginilah Tuhan Yahweh berfirman,
Aku tidak bertindak untuk engkau, hai keluarga Israel, tetapi hanya demi nama kudusku yang telah engkau najiskan. Yang besar yang telah dicemarkan di antara bangsa-bangsa. Ya, di sini Pak, di Yeskel 36 ayat 23, Tuhan sendiri yang mau namanya dikuduskan dan dikembalikan kepada nama yang sebenarnya. Karena apa? Karena namanya yang telah diubah-ubah, telah diganti-ganti oleh tradisi-tradisi orang Israel. Makanya Yeshua berkata Pak dalam Matius 15 ayat yang ke-8 sampai dengan 9, bahwa orang-orang Yahudi yang terlalu terpaku kepada tradisi, ya, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ya, Anda tahu pelarangan untuk menyebut nama Tuhan itu dari Talmud, tradisi-tradisi orang Yahudi. Untuk apa? Untuk mengikuti perintah-perintah manusia. Sementara Tuhan berkata, Pak, ya, firman Tuhan berkata, 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, dan beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, dan Pak, Keluaran 23 ayat 13 itu dilarang untuk menyebut nama ilah-ilah lain, Pak. Oke, Nathan, Kok gantian. Anda bilang terserah, memang agak Nathan, lain. gantian, Kristen Nathan. di Indonesia ini. Nathan, gantian. Silakan. Bantah saya dengan Bible, Pak, ya. Jangan cuma modal omong kosong, Pak, sama saya. Silakan. Nathan, tidak perlu saya buka, saya bicara saya, kau sebenarnya udah tahu. Jadi begini Nathan, makanya saya bilang kamu harus buka kacamatamu. Kamu mau coba seperti Edis, tapi kau tidak bisa seperti Edis. Karena penjelasan Kacamata coba. Aduh, Stop. kemana-mana bahasannya. Gak usah mikirin orang bahas materi. Coba. Oke, jadi begini, Ustadz, makasih banyak Ustadz ya. Tunggu saya bicara dengan dia dulu. Jadi begini, Nathan ini dia hanya mempersoalkan nama. Nathan, kalau kamu mau mempersoalkan nama, maka tidak perlu nama saja Nathan. Kamu harus pakai bahasa Ibrani. Semuanya pakai bahasa Ibrani. Jangan hanya nama aja. Semua harus kamu pakai bahasa Ibrani. Seperti Ustadz Yusuf kan beliau pakai bahasa Arab kan gitu kan, asli kan. Jadi kalau kamu mau bicara gitu, jangan kamu persoalkan nama aja. Semua lah bahasa Ibrani, pakai bahasa Ibrani saja itu kitab sucimu. Nah begini Nathan, makanya Yesus bilang apa? Kamu itu seperti ahli Taurat. Kamu tahu ahli Taurat kan? Semua ayat dikasih keluar, semua aturan dikasih keluar, semua tradisi dikasih keluar. Tapi hal yang sebenarnya sangat penting itu kamu tidak lakukan gitu. Makanya saya bilang tadi, kita ini ada di Indonesia, Nathan. Dan Tuhan itu tidak dibatasi oleh bahasa dan nama. Jadi terserah Nathan, saya pakai bahasa daerah saya, sebut nama Tuhan itu dengan bahasa daerah saya. Itu pun tidak masalah karena Tuhan tahu penyembahan saya itu kepada siapa gitu Nathan. Jadi kamu jangan persoalkan namanya. Oke lah, kamu bawa perjanjian lama semuanya kamu sodorkan. Saya tidak perlu buka itu ayat Nathan. Saya tidak perlu buka itu ayat perjanjian lama. Makanya Yesus bilang apa? Kau itu seperti ahli Taurat. Kau tahu semua tapi sebenarnya kau tidak lakukan. Jadi jangan kau datang itu bawa tunjukkan itu ayat-ayat perjanjian lama, kemudian kau bilang harus pakai nama inilah, nama itulah. Gak terlalu penting Nathan. Gak terlalu penting. Imanmu itu yang perlu dikerjakan. Imanmu perlu diperjuangkan kepada siapa kamu percaya. Dan begitu. Kepada Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Itu aja cukup. Jangan kau pakai alalah, ilalah, apalah, elolah, apa. Gak penting. Saya gak penting. Gitu. Makanya itu Nathan, kalau kau seperti itu Yesus saja hardik, itu kau seperti ahli Taurat itu. Kau seperti itu, ahli Taurat, seperti orang Farisi itu. Kau tahu firman, kau tahu semua, tapi tidak lakukan. Hanya nama saja kau persoalkan, coba.
Jadi Ustadz, makasih banyak sudah naikkan saya di sini. Ini saya berdiskusi dengan Nathan. Nanti kalau sama Ustadz sebentar ya. Tapi terima kasih banyak. Jadi Nathan, saya tidak persoalkan itu. Terserahlah kamu mau bilang apa. Silahkan. Kamu mau buka berapa ribu pun ayat, silahkan kau buka. Saya tidak pusingkan dengan itu. Jadi kita ada di Indonesia. Oke lah, kalau memang begini, kalau memang pihaknya Pak Ustadz kalau tidak menyetujui nama itu ada di kitab suci, oke lah, berbicara dengan LAI bagaimana caranya dihapus. Itu bukan waktu yang itu tidak bukan waktu yang mudah, bukan hal yang mudah. Butuh waktu untuk bisa menghapus atau bisa menggantikan itu gitu. Jadi kalau kamu mempersoalkan itu, saya mungkin ada banyak orang di sini yang tidak mempersoalkan hal itu, nama itu begitu. Saya tidak persoalkan nama itu, Ustaz. Seperti Nathan, dia persoalkan nama itu. Tapi kalau ada yang mempersoalkan itu, ya silakan. Itu kan urusan dia, kan gitu. Saya tahu kepada siapa saya menyembah. Saya tahu kepada siapa saya beriman dan saya percaya, gitu aja. Cukup. Selesai Pak, udah. Selesai Pak, Ustaz. Selesai. Ya. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan. Makasih banyak. Aduh. Dikeroyok. Bentar. Kok kecil? Bentar ya teman-teman ya.